Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ibrani pasal 10, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas kemurahan Tuhan, untuk kesekian kalinya, kita boleh turut memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita menangis saat kita ingat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, aku, kamu yang seharusnya dipukul, disiksa dan disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus rela gantikan aku dan kamu sebagai korban tebus dosa-dosa kita. Bahkan lebih dari itu, Dia membuka jalan baru buat kita. Dia buka jalan perdamaian antara kita dengan Allah. Hidup kita sudah dipulihkan, hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Kita boleh menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita sudah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dosa kita sudah dihapuskan. Betapa agung kasih Tuhan, kita yang tak layak, pendosa yang harus dihakimi, Dia ampuni kita. Allah tidak ingin kita binasa, Dia ingin kita hidup. Dan satu-satunya jalan supaya kita hidup dan tidak binasa, Yesus harus mati untuk tebus kita. Mari kita renungkan keagungan kasih Tuhan untuk kita setiap waktu. Tuhan sungguh amat mengasihi kita. Dulu kita tidak berharga. Dosa telah menghancurkan nilai-nilai kebaikan dalam kemanusiaan kita. Dosa telah mencuri kebahagiaan kita. Dosa membuat kita binasa. Tetapi Allah tidak membiarkan kita binasa. Kasih-Nya yang agung melalui kematian anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita yang tidak berharga ditebus-Nya dan dibuat menjadi berharga. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah membuka hidup baru buat kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dikuduskan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal-Nya. Untuk datang ke rumah-Nya yang kekal, yakni kerajaan Allah yang kekal, hanya melalui satu jalan saja, itulah jalan baru, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita yang telah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan
serta menikmati kehidupan dan kebahagiaan kekal bersama Bapa dan semua orang percaya. Tuhan Yesus telah menyingkapkan jalan baru bagi kita dalam kehidupan sejati di dunia dan menuju hidup baru bersama Dia di tempatnya yang kudus. Inilah kebahagiaan dan kesukacitaan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dengan pengorbanan Yesus yang rela menderita, darahnya tercurah, dan hingga kematian menjemputnya, Kristus membuka jalan baru bagi kita dan memberi hidup buat kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yesus Kristuslah imam besar bagi kita dalam kerajaannya. Tanpa perantara, masuki hadirat kudus Tuhan dengan hati ikhlas, murni, dan benar. Kita semua punya hak istimewa yang sama untuk bersekutu dengan Tuhan tanpa perlu diwakilkan. Setiap waktu kita boleh berbicara, bersekutu, berdoa dengan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus Imam Agung kita. Setiap waktu, kapanpun, dimanapun, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, apapun penderitaanmu, masuki hadirat kudus Tuhan. Beristirahatlah bersama Tuhan. Bersamanya engkau pasti hidup dan pasti selamat. Beradalah di dekat Tuhan setiap waktu. Alamilah kuasa-Nya bekerja dalam hidupmu. Dan marilah kita menjaga dan memelihara keselamatan itu dengan tekun setia dan taat pada Tuhan. Tujukan mata, hati, pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita terus berjalan bersama Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh menikmati keselamatan dan berkat kasih karunia Allah di bumi dan di sorga. Hari-hari ini, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Mari kita terus bersahabat dengan Tuhan. Alami penyertaan-Nya. Setialah melakukan kehendak-Nya. Ingat, kita sudah dibenarkan, kita sudah dipulihkan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Mari kita hidup benar, kita sudah dikuduskan. Mari kita hidup kudus. Hidup kita berharga dan mahal. Jaga harga diri kita. Jangan mau terkecoh oleh dunia ini dan jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita umat yang sungguh dikasihinya. Ikuti hidup baru yang telah dibukakan Allah buat kita, yakni hidup dalam terang firman Tuhan. Lakukanlah kehendak-Nya setiap waktu. Dosa telah menghancurkan nilai-nilai baik dalam kemanusiaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Dosa membuat kita saling membenci. Dan Yesus turun ke dunia untuk memulihkan kemanusiaan kita pada hakikatnya, yaitu segambar dengan Allah. Yesus membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita. Ia rela mati supaya kita hidup. Ia merangkul semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah dan mereka semua beroleh hidup. Yesus datang membawa kasih buat kita, dan kita harus hidup dalam kasih Tuhan dan perbuatan baik. Gereja harus dibangun dalam komunitas kasih. Gereja harus dibangun dalam pekerjaan baik, supaya tercipta persekutuan yang sehat. Gereja harus berlomba bertumbuh dalam iman yang baik. Jangan kita sia-siakan hidup baru yang telah dianugerahkan oleh Tuhan buat kita semua. Tinggalkan manusia lama kita. Mari kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Hanya Dia jalan, hanya Dia kebenaran dan hidup. Berjalanlah bersama Yesus. Tunjukkan Yesus dalam hari-hari kita. Jangan mau lagi diperdaya oleh dosa. Pintu surga, pintu kehidupan yang kekal, pintu kebahagiaan sejati terbuka untuk kita di dalam Yesus, dan oleh Yesus kita boleh menggapainya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.